Belum. Penjelasan pertama tentang pembelajaran matematika di SD akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Pembelajaran matematika SD adalah suatu proses membelajarkan peserta didik SD untuk menguraikan apa sih matematika itu, mulai dari kata matematikanya, kenapa sih digunakan kata matematika dalam pembelajaran itu, terus karakteristik matematikanya sebagai ilmu itu apa, terus maupun peran dan kedudukan matematika di antara cabang ilmu pengetahuan dan manfaatnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan matematika itu kayak lebih ke kebutuhan dalam bermasyarakat, gitu kan, kayak kita jual beli ataupun segala macamnya. Terus di sini pembelajaran matematika di SD tidak terlepas dari dua hal, yaitu hakikat matematika itu sendiri dan hakikat dari anak didik di SD. Tentunya dalam belajar matematika di sekolah dasar tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Selain siswa yang sekolah pikirnya masih pada fase operasional konkret, juga kelompok siswa juga sangat beragam, masih susah dalam menanggap sesuatu, apalagi matematika yang dikenalnya itu sebagai angka kebanyakan. Anak SD itu lebih banyak masih buta dalam matematika. Jadi sebagai guru tuh benar-benar harus membimbing siswa dalam mengajarkan matematika. Jadi tidak boleh sembarangan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian next, anak usia SD adalah yang berada pada usia sekitar 7 sampai 12 tahun. Menurut Setiase, anak usia sekitar ini masih berpikir konkret. Artinya siswa-siswa SD belum mampu untuk berpikir formal atau abstrak. Yang artinya ini loh, matematika di SD itu harus ada media pembelajarannya, biar mereka ini belajar untuk membayangkan apa yang di otak mereka dalam pembelajaran berhitung ataupun segalanya. Kayak semisal kalau pembelajaran itu adalah uang, masalah uang kayak jual beli atau apa, kita sadar medianya, entah itu uang palsu, entah itu uang kertas ataupun uang asli. Kemudian siswa SD masih terikat dengan objek yang ditangkap dengan panca indera, sehingga sangat diharapkan dalam pembelajaran matematika yang bersifat abstrak, peserta didik lebih banyak menggunakan media sebagai alat bantu, menggunakan alat peraga. Jadi di SD itu kalau matematika jangan ini loh, ini tambah ini sama dengan ini, kita kan gak bakalan paham. Terus ada alat peraganya dulu, kayak misal permen nih, tambah-tambahan, misal tambah 4 berarti permen itu 4 dikali di situ 4, tambah lagi 4 di sini 4 di sini. Nah dihitung permennya ada berapa semuanya, kayak gitu alat peraganya itu sudah. Itu sekian bisa saya kasih. Sama-sama. Lanjut, kompetensi matematika berdasarkan kurikulum nasional. Capaian pembelajaran matematika siswa sekolah dasar dalam kurikulum saat ini, yaitu yang kita tahu adalah kurikulum merdeka, yaitu ada fase A. Umumnya fase A ini untuk anak kelas 1 dan 2. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi tentang bilangan dan juga bilangan cacat sampai 100. Jadi peserta didik itu setidaknya bisa paham tentang bilangan 1 sampai 100. Itu fase A, berarti untuk kelas 1 dan 2 pada kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah fase B. Biasanya fase B ini untuk kelas tinggi. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik itu capaian pembelajaran mereka harus bisa melakukan pemahaman sampai pada bilangan 10.000, membaca bilangan bersama. Nah, namun pada kurikulum 13 itu di sini diuraikan kelas
99. Dan kelas 2 masih banyak, misalnya kalau di kurikulum 13 biasanya ada KD, KI dan KD gitu. KD 3.1, KD 3.2, biasanya itu ada di silabus kalau nggak salah. Selanjutnya sudah. Nah, pada Permendikbud tahun 2016 nomor 24 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 lampiran ke-14 disampaikan tujuan kurikulum itu ada 4, yaitu kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut. Sudah. Oke, selanjutnya kurikulum nasional berdasarkan kurikulum nasional. Pembelajaran maksudnya berdasarkan kurikulum. Ya, production. Ya, seperti yang kita lanjutkan teman-teman. Seperti yang kita ketahui, penerapan taksonomi Bloom ini sangat sering digunakan oleh para guru yang ada di Indonesia. Selain menggunakan filosofi dari Kajar Dewantara. Berikutnya adalah nilai dan tingkatan dalam taksonomi Bloom versi pertama kali diciptakan atau versi 1956. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Dalam taksonomi Bloom, pengetahuan sangat penting untuk peserta didik. Peserta didik dapat memahami segala sesuatu kalau dia sudah tahu ilmunya, ilmu dasarnya yaitu pengetahuan dengan cara mengingat dan menghafal. Setelah anak-anak mengingat dan menghafal tentang bagaimana konsep suatu permasalahan, konsep suatu pelajaran, maka dia akan menemui dengan comparison atau pemahaman. Kalau anak-anak sudah mengetahui pembelajaran tersebut, dia akan paham. Ini dapat menerjemahkan atau menginterpretasikan serta dapat menimbulkan suatu pemberitahuan atau suatu masalah dalam pembelajaran tersebut. Ketika anak-anak sudah dalam tahap pemahaman, dia akan mencoba untuk menerapkan value of atau big application. Penerapan di sini contohnya adalah menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah, seperti dalam mengerjakan soal masuk ke dalam tahap application. Berikutnya adalah di C4 atau analisis. Setelah anak-anak tersebut dapat memahami, mengetahui, menginterpretasikan, kemudian anak tersebut dapat menganalisis seperti memecahkan konsep menjadi bagian-bagian tertentu atau mencari hubungan-hubungan yang keterkaitannya dengan materi yang diajarkan, yaitu di C4. Masuk ke C5 tentang sintetis. Apa sih itu sintetis? Dalam taksonomi Bloom, C5 sintetis ini adalah menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Jadi ketika anak tersebut dapat memahami, dia akan mengetahui, oh ini kaitannya dengan ini. Karena dalam suatu persoalan tentunya ada keterkaitan dan ada hubungan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain, ataupun ada hubungan dengan materi pertama dengan materi yang lain secara tidak langsung. Kalau anak-anak sudah dapat memahami dalam C5, dia akan dapat mengetahui evaluasi, oh ternyata pembelajarannya seperti ini. Ya, jadi ini adalah gambaran taksonomi Bloom secara umum dalam versi pertama. Kemudian di versi yang kedua, nah ini penjelasannya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, ulang dulu yang tadi. Nah, sekarang kita coba diterapkan dalam pembelajaran matematika. Ini C5 ini sama seperti yang tadi dijelaskan. C5 tahap pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan terakhir yang paling tinggi adalah evaluasi. Nah, kemudian ada revisi di taksonomi Bloom yang sekarang sudah digunakan. Yang tadinya adalah C1-nya pengetahuan, sekarang diubah dengan mengingat. Anak-anak, kalau misalkan kita mungkin dulu diajarkan untuk hafal-hafalan. Ketika hafalan-hafalan tersebut, kalau misalkan siswa hanya sedang menghafal, maka jangankan rusak, pulang dari sekolah saja sudah lupa, sudah hilang. Itu adalah di C1. Makanya kalau misalkan anak tersebut hanya sekedar menghafal, maka dia tidak akan masuk ke materinya. Tapi masih ada materi yang diingat. Kadang-kadang kalau misalkan kita menghafal, dicolek sedikit, ya kalau menghafal.
dari sekolah, maka dia harus masuk ke C2 yang tadinya pemahaman menjadi memahami. Kalau anak sudah mengingat, dia secara langsung memahami. Oh iya, urutan ceritanya seperti ini, masalahnya ini, pembelajarannya ini. Dia sudah benar-benar memahami ketika dia sudah menghafal. Kemudian kalau dia sudah memahami, dia mencoba untuk aplikasikan, diaplikasikan di dalam kehidupannya atau diaplikasikan dalam suatu soal. Setelah itu dianalisis, yang tadinya analisis masih tetap analisis. Kemudian C5 yang tadinya sintetis menjadi evaluasi. Yang terakhir C6-nya adalah mencipta. Ini kebalikannya dari revisi pertama. Kalau revisi pertama terakhirnya adalah evaluasi, kalau misalkan revisi yang kedua adalah terakhirnya mencipta. Ketika anak sudah mengetahui materi yang diajarkan, maka dia harus bisa mencipta atau mengkreasikan atau membuat sesuatu. Makanya di kurikulum yang terbaru, di kurikulum Merdeka dikenal dengan istilah P5 atau proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Mungkin diambil dari C6. Jadi dia mencoba untuk menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, mengkreasikan sesuatu berdasarkan pelajaran yang dia dapatkan. Sekarang kita coba terapkan di ilmu matematikanya. Contoh penerapan taksonomi Bloom revisi dalam pembelajaran matematika di kelas. Saya mengambil contoh di aspek bilangan untuk jenjang pendidikan kelas 4 sekolah dasar di semester pertama dalam aspek bilangan. Yang pertama adalah remembering. Dalam C1 remembering yang dulunya adalah pengetahuan, contohnya adalah buatlah daftar jenis makanan dan minuman yang dapat kamu beli dengan harga 500, 5.000 dan 20.000. Jadi di sini nanti anak akan berpikir, dia akan mengatakan apa? Saya kemarin pernah belanja ini harganya segini. Tapi pertanyaan 500, kira-kira apa ya yang belanjanya 500? Kalau anak sudah mengingat, dia pasti akan mengetahui. Iya, kemarin saya beli ini harganya 500 permen ini, tapi permen ini harganya 1.000. Nah, saya yang mengenal kira-kira dapat apa ya? Secara tidak langsung kalau misalkan mengingat ini, otak otomatis anak-anak akan menjadi tertarik karena dia pernah merasakannya, karena dia pernah mengalaminya. Ada tantangan tersendiri dalam pembelajaran kali ini dengan cara mengingat. Kalau anak-anak sudah mengingat, dia sudah mengetahui kemarin saya beli ini harganya segini. Dengan cara mengingat, karena anak-anak rata-rata kalau disuruh mengingat, tantangannya adalah satu, dia bisa semuanya. Itu presentasinya hanya sekian persen. Bisa setengah saja untuk untungan. Jangan memaksakan untuk bisa full 100%, sangat jarang. Makanya ketika anak-anak tersebut tidak bisa mengingat pembelajaran, mengingat sesuatu, maka dia akan kesulitan untuk memahaminya. Makanya di tahap yang pertama adalah mengingat. Mengingat ini adalah fondasi awal, langkah pertama, pijakan pertama untuk anak dapat memahami pembelajaran yang kita berikan. Tanpa mengingat, anak-anak tidak akan bisa untuk jenjang berikutnya, apalagi dalam mengerjakan soal. Ingat saja dulu. Kalau anak-anak sudah mengingat, maka dia akan understanding atau memahami. Nah, di tahap memahami, contoh dalam penerapan matematikanya, jelaskan besaran uang rupiah yang dapat digunakan untuk membayar barang-barang tersebut. Nah, kita kaitkan ke yang tadi di remembering. Kalau yang pertama tadi mengingat adalah kita tentukan barang yang dapat dibeli dengan 500, 5.000 dan 20.000. Sekarang kita coba untuk memahami. Sekarang kita jelaskan besaran uang rupiah yang akan digunakan. Nah, misalkan yang membeli barang 500 apa saja, jumlahnya berapa? Yang membeli barang 5.000 apa saja, jumlahnya berapa? Yang 20.000 kita beli dapat beli apa, jumlahnya berapa? Ketika kita sudah di total, maka anak tersebut akan memahami, jumlah yang dikeluarkan misalkan adalah 135.000. 135.000 ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Uang yang digunakan banyak caranya. Waktu saya di kelas 3 juga sama. Kamu misalkan mau beli barang harganya segini, kamu bisa menggunakan uang apa saja untuk harga segini. Pak, ada anak yang Pak 100 ribuan satu, kemudian 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan. Berarti pas ya Pak ya? Berarti betul. Pak, saya mau apa nggak mau? Saya pakai 50 ribuan 3. Boleh nggak? Ya boleh. Nanti gimana? Kembali Pak, kembalinya berapa? Kembalinya 15.000. Coba ambil sendiri 15.000. Ini dengan ini. Nah, ketika anak sudah dapat memahami hal tersebut, maka dia akan tertarik untuk mempelajarinya.
jawaban mereka jangan langsung ditolak mentah-mentah, karena belum tentu jawaban mereka salah. Bisa jadi jawaban mereka itu adalah versi terbaik buat mereka. Kita tinggal mengarahkan. Ini adalah untuk understanding atau memahami. Ketika anak sudah memahami, nah mereka akan coba untuk menerapkan atau di C3-nya. Nah, kita coba hitunglah kembalian yang kamu terima jika uangmu 1.000, 10.000 dan 20.000 untuk makanan atau minuman yang kamu beli tadi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kira-kira kamu belinya apa? Kalau misalkan uangnya segini dan segini dan segini, akan kembali berapa? Atau ada kembaliannya tidak? Atau apakah bakal kurang? Itu nanti diterapkan. Ketika sudah dapat menerapkan, nah mereka dapat menganalisis. Tentukan dan catat operasi hitung apa yang kamu gunakan untuk menghitung kembalian tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung kembaliannya? Apakah dijumlah uangnya? Apakah dikali dulu berapa jumlah uang yang akan dikeluarkan? Atau ditambah dan lain sebagainya. Ini setelah tidak langsung kita belajar tentang matematika perkalian, jumlah, pembagian, dan pengurangan. Terakhir adalah evaluasi. Untuk mengevaluasi, contohnya adalah kriteria apa yang kamu gunakan untuk mengetahui apakah jawabanmu benar atau salah. Bagaimana caranya untuk mengetahui benar atau salah? Misalkan tadi belinya adalah 135.000, kembaliannya adalah 27.000. Nah, mereka akan berpikir, masa kembali 27.000, uangnya adalah 150.000, kepakai 100, uangnya 150.000, kepakai 135.000, kembalian 27.000. Apakah benar? Apakah salah? Bagaimana mereka untuk mengetahui ini jawaban benar atau jawaban salah? Maka mereka akan punya alternatif. Pak, dihitung pakai peluang Pak. Pak, mending nanya sama orangnya berapa Pak? Sama yang menjualnya. Seperti itu. Nanti dia akan mengevaluasi secara langsung. Ketika mereka sudah mengevaluasi, mereka dapat mengkreasikan atau mencipta atau kreatif. Contoh, buatlah daftar pesanan makanan yang terdiri dari 3 macam makanan yang harganya mendekati atau seharga 2.500, 7.500 dan 25.000. Nanti mereka akan belajar untuk membuat kotak seperti macam kotak. Misalkan beli pulpen, harganya adalah 2.000 misalkan, atau misalkan 2.000 harganya 6.000 bukunya 4, misalkan berarti 6 kali 4. Atau misalkan yang mendekati 25.000, misalkan beli krayon harganya 22.000, misalkan nanti di total berapa. Ketika sudah menciptakan tersebut, hitung berapa total pesananmu jika diberikan uang sebesar 50.000. Di total misalkan 2.500-annya belinya, misalkan pulpennya harga 2.000 beli 4. Tadi bukunya misalkan beli 4 juga, 4 dengan 4 2.500 dikali 4 10.000, 7.000 misalkan 6.000 dikali 4 sekian, dan di total kalau misalkan uangnya 50.000, kira-kira ada kembaliannya dan atau tidak berdasarkan apa yang sudah dicatat oleh anak-anak. Ya, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami tentang penerapan matematika berdasarkan taksonomi Bloom. Kembali ke ya bebas, sama-sama tanggapi. Kalau misalkan anak sendirinya itu malas berpikir bagaimana gitu, terus mengandalkan orang tua untuk mengerjakan PR. Kemudian di sekolah juga mengandalkan nangis dulu baru dibantu guru. Kalau ya
Itu ya Mas Aris. Oke, siap. Jadi taksonomi Bloom ini intinya bukan buat siswanya kamu ingat ini, kamu ingat itu. Kalau misalkan padahal secara tidak langsung kalau di kurikulum 13 ada tuh bab ayo mengingat, ayo memahami, ayo menghitung, kayak gitu kan? Itu secara tidak langsung menerapkan penerapan aplikasi taksonomi Bloom. Cuma mereka kan tidak tahu apa itu mengingat, apa itu menghafal, atau apa itu mengkreasikan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Safitri, kalau misalkan anak-anak tidak bisa memahami sesuatu, nggak mungkin langsung menciptakan. Kan nggak mungkin anak kelas 1 suruh langsung menciptakan apa namanya di bab terakhir kan paling puncaknya adalah menciptakan coba hitung berapa kamu misalkan beli pulpen sekian kali sekian, kan nggak mungkin. Jadi yang paling itu pertama jadi mengingat. Nah nanti di sini kalau misalkan ini nyambung ke pertanyaannya Mbak Mila, kalau misalkan anak tersebut tidak ada kemauan untuk belajar, misalkan kalau misalkan belajar masih bergantung nanti mati, bergantung pada orang tua ataupun di sekolah bergantung pada guru, tugas seorang guru seperti apa? Gitu ya Mbak? Iya, seperti itu. Nah, ini harus Guru Mas. Oh ya. Ya kan, itu Mir. Ya. Ya. Jadi tugas seorang guru ya yang paling penting mungkin dipelajari pernah di MK psikologi atau MK materi yang itu kalau pedagogi. Yang penting adalah motivasi. Ya, diajaklah ya anak maksudnya di anak. Di saya juga ada simil yang kayak gitu. Yang terpenting adalah yang kalau menurut saya pribadi yang saya alami ketika ada anak seperti itu, yang pertama ajak anak untuk bergabung, misalkan satu dengan cara membuat kelompok gitu. Nanti kan secara tidak langsung anak tersebut akan keseret-seret, akan membawa secara tidak langsung gitu. Anak yang tadinya malas mengerjakan PR, bikin misalkan kelompok belajar di sekolah, awas kamu nanti misalkan tugas ini secara kelompok di rumah, yang tidak kelompok misalkan tidak masuk nilai, atau yang tidak kelompok tidak masuk namanya nggak ada. Dengan cara motivasi seperti itu kan motivasi dalam tanda kutip penekanan juga. Jadi ketika anak seperti itu ya anak secara langsung akan keluar muncul. Ataupun ketika menulis, ayo misalnya yang rapi, yang nggak rapi nanti suruh ulang lagi. Misalkan saya di kelas 5 seperti itu, coba yang nulisnya rapi, yang nggak rapi terus ulang lagi. Dan itu apa namanya? Alhamdulillah berlaku dan apa namanya berkurang karena sudah ada buktinya. Ketika anak tulis dengan sederhana, walaupun sudah selesai semua, suruh ulang. Jadi anak-anak merasa dalam tanda kutip takut, tapi dia mau untuk berubah. Walaupun tidak 100%, masih ada yang bantu. Yang penting kan kita sebagai seorang guru jangan kurang-kurang motivasi, karena ilmu pedagogi seorang guru adalah teman. Harus bisa menjadi teman, harus menjadi guru, harus bisa menjadi kakak, harus bisa menjadi orang tua, harus bisa menjadi yang dibutuhkan oleh siswa sehingga siswa tersebut mau untuk belajar seperti itu. Ini motivasinya dulu, karena kan tidak mungkin anak tersebut mau belajar kalau misalkan tidak ada motivasi. Siapa tahu di rumahnya sedang ada masalah, misalkan dimarahin sama orang tua dan lain sebagainya, pas nyampe rumah dia lemas gitu kan. Kadang-kadang anak tidak mau bercerita, tapi dibuktikan dengan dia misalkan contohnya nakal atau misalkan dia bertingkah kemana baik, itu menyebabkan anak kurang motivasi. Yang dilakukan kita ya ayo kita dukung dia, kita bantu dia dengan cara tadi seperti misalkan buat kelompok ataupun diperhatikan, jangan diam, ataupun misalkan yang belum kita kasih soal yang berbeda, karena di kurikulum yang terbaru kan teknik pembelajarannya seperti itu. Kita membuat kelompok berdasarkan hobi dia, berdasarkan kepengenan dia, dan berdasarkan kemauan dia. Ada anak yang suka di psikomotor atau dia harus bergerak-bergerak, berarti kita ciptakan kelompok belajar dan kelas yang seperti itu. Ataupun misalkan dia yang hanya pengennya belajarnya membaca, cari siapa-siapa yang pengen belajar membaca. Dia hobinya cuma baca, dia hanya memahami materi dengan cara membaca, dia dikelompokkan dengan yang membaca. Ataupun dia pengen enggak saya apa yang nulis pak, ya udah dikelompokkan dengan yang nulis. Karena secara langsung anak akan terpilih, oh iya saya bisanya yang ini, ya
kan pembelajaran seperti itu seorang guru harus menerapkannya di keseluruhan. Itu kalau yang saya tangkap di guru-guru yang sekarang. Kalau menggunakan taksonomi belum seperti itu Mbak Min. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Bukan. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih. Nah, sekarang mau tanya lagi. Satu Satu lagi ya. Sama Mbak ya. Nah, kalau misalkan kasusnya terbalik nih ya. Kasihan Mas. Misalkan dalam satu kelas nih, kemampuan siswa ini rata-rata ya. Tapi ada satu anak nih yang perkembangan kognitif ini peluang besarnya kepintaran enggak? Ya, pintaran. Nah, misalkan gimana sih sikap orang guru ketika misalkan di kelasnya karena perkembangan anak ini terlalu cepat ya, kan guru kan masih melihat anak-anak yang lain nih. Nah, takutnya yang apa sih pintarnya ini siswa ini karena banyak teman merasa apa ya perkembangan itu stuck di situ gitu. Gimana cara seorang guru untuk itu bisa merata, tapi enggak apa sih ya, tidak menjadikan kepintaran yang satu ini nih berkurang, karena bisa jadi kan misalkan di kelas ya belajar kuman sebenarnya bosan ya tuh, jadi memang belajarnya biasa turun. Nah, supaya enggak kayak gitu gimana kita sebagai seorang guru? Kembalikan dari pertanyaan saya tadi. Jadi sombong beli suka bocek. Nah, sombong amat. Saking besarnya, saya mau balik. Ganti ya. Oh ini. Tenar. Jadi barang-barang yang lain. Bisa terus. Pertanyaan dari Mas Rian tentang bagaimana kalau misalkan dalam satu kelas ada satu siswa yang lebih menonjol atau lebih unggul gitu. Ya, silakan Bapak Fikri. Apa saya? Jangan. Mas, sebenarnya kalau misalkan kasusnya seperti itu, ada yang lebih berhak untuk menjawab nanti di MK Inklusi Mas. Di kelompok 9, kelompok 8. Identifikasi ABK dengan cerdas istimewa dan bakat istimewa. Kelompok 9 siapa? 9. Kelompok 8 berarti Kelompok 8. di MK Inklusi. Ada kita. Jawab deh. Itu kan ada tuh identifikasi ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan cerdas istimewa dan bakat istimewa. Berarti simpan ya, dapat kok pertanyaan dari ada deh. Jadi lebih bapak kan jawab. Ada tapi saya mungkin sedikit ini ya Mas. Apa nih gambarannya? Mungkin dengan cara satu dia bisa menjadi kita yang ke yang tadi kita bikin kelompok belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, dan yang terlampau pintar itu mungkin bisa menjadi sebagai tutor teman supaya Mas. Jadi kan bisa saling sharing supaya ilmunya bertambah, tapi teman-teman juga memahami. Karena kita coba untuk menerapkan tidak hanya menjadi tutor teman supaya kita coba menerapkan untuk mereka bahwasanya ilmu yang didapatkan itu bukan cuma buat kamu sendiri, bukan cuma buat dia sendiri, tapi ilmu yang ketika dikembangkan atau diberikan kepada orang lain, maka ilmu kita akan bertambah. Setelah tidak langsung ada dua pembelajaran yang diajarkan untuk mereka. Satu adalah ilmu berbagi, yang kedua adalah supaya dia semakin memahami materi benar atau salahnya. Oke. Mungkin seperti itu Mas. Oke. Lumayan dapat ya. Indonesia sih, belum itu. Kalau saya ya udah dikit. Pin. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya, penilaian taksonomi belum dikembangkan untuk tujuan pendidikan. Disusun secara hierarki dengan maksud untuk mengkategorisasi hasil perubahan pada diri siswa sebagai hasil buah pembelajaran. Secara garis besar, terbagi menjadi 3 ranah atau kawasan domain, yaitu ranah kognitif yang
Terima kasih. Wassalamualaikum.